Welcome. Oke, dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menonton video ini. Kembali lagi di episode Angker. Kali ini saya akan membahas kejadian-kejadian di mana ada beberapa orang yang divonis dihukum mati, tetapi berhasil hidup kembali. Namun ada kejadian yang terakhir yang divonis dan akhirnya dia mati, tetapi tidak dengan cara divonis itu sendiri. Mau tahu ceritanya? Jangan kemana-mana, saksikan terus video ini. Kejadian pertama yang dialami oleh seorang yang bernama William Dull. William Dull ini dijatuhi hukuman gantung di usianya yang berusia pada saat itu 16 tahun. Sangat muda bukan? Hakim menuduh dia melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis di Village of Tribune, London, Inggris. Setelah dieksekusi mati pada tahun 1740, jenazah William rencananya akan digunakan untuk medical training di Inggris. Salah seorang petugas medis kemudian menyadari kalau William ternyata masih bernapas. Semakin lama, napas William semakin cepat dan kemudian ternyata ia benar-benar masih hidup. Malam itu juga, oleh pemerintah setempat, hukuman William diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Yang berikutnya, ada seorang yang bernama Joseph Samuel. Joseph Samuel divonis di hukuman mati. Dia dituduh melakukan perampokan terhadap rumah seorang wanita kaya raya. Polisi yang menjaga rumah itu pun tewas ketika perampokan tersebut terjadi. Joseph memang mengakui bahwa dirinya terlibat dalam perampokan. Namun ia menolak, mengakui bahwa dirinya yang melakukan pembunuhan terhadap polisi tersebut. Dalam pengakuannya, Joseph melakukan perampokan tersebut bersama gengnya. Namun si kepala geng justru bebas dengan alasan tidak cukupnya bukti untuk menjeratnya. Pada tahun 1803, di hari Joseph akan dieksekusi mati, ia dibawa ke Parramatta bersama terpidana mati lainnya. Di lokasi tersebut telah banyak sekali orang yang menunggu untuk melihat para terpidana mati tersebut digantung. Tiba nih giliran si Joseph. Tali kemudian dikalungkan ke lehernya, namun setelah pintu jebaknya dibuka, tiba-tiba tali yang telah dililit di leher Joseph tadi putus. Percobaan pertama pun gagal. Pada percobaan kedua setelah tali diganti, Joseph pun bersiap kembali untuk dieksekusi mati. Setelah pintu jebak dibuka, ternyata tali yang digunakan terlalu panjang sehingga kaki Joseph menyentuh tanah alias tidak tergantung. Usaha untuk mengeksekusi Joseph tidak berhenti sampai di situ. Pada percobaan berikutnya, yang ketiga, ternyata tali kembali putus. Petugas kala itu akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada gubernur. Hingga akhirnya, hukuman tersebut diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Gubernur dan petugas kala itu percaya bahwa Joseph masih dilindungi oleh Tuhan atas tuduhan yang seharusnya bukan untuk dia. Yang berikutnya, ada Wenceslao Moguel. Pada 18 Maret 1915, Moguel ditangkap karena terlibat dalam perang revolusi di Meksiko. Tanpa menjalani proses pengadilan, Moguel lalu dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak oleh regu tembak. Moguel menerima 9 tembakan dari regu tembak tersebut, termasuk 1 tembakan dari komandan regu di kepala Moguel dari jarak dekat. Anehnya, Moguel masih tetap hidup dan berhasil melarikan diri. Akhirnya Moguel pun tetap hidup dan pulang ke kampungnya untuk menikmati sisa hidupnya. Oke, lanjut kejadian berikut. Maggie Dixon. Pada tahun 1724, Maggie berselingkuh dengan anak pemilik penginapan tempat ia bekerja. Maggie pun hamil dan melahirkan seorang bayi dari hubungan tersebut. Sayangnya, bayi yang dilahirkan Maggie lahir dalam keadaan prematur hingga akhirnya meninggal dunia beberapa hari kemudian
Karena panik, Maggie pun membuang bayinya ke sungai. Mayat bayi itu ternyata ditemukan oleh seseorang tanpa sengaja. Petugas pun menyelidiki dan menemukan bahwa bayi itu adalah milik Maggie. Oleh pengadilan setempat, Maggie divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Setelah eksekusi, jenazahnya kemudian dibawa ke pemakaman. Betapa kagetnya orang-orang saat itu yang membawa peti mati Maggie saat mendengar ketukan dari dalam peti. Maggie ternyata masih hidup dan kemudian hukumannya untuk dia dibebaskan. Oke, lanjut. Ada seorang yang bernama Anne Greene. Anne Greene dijatuhi hukuman mati ketika ia berusia 22 tahun. Kala itu tepatnya tahun 1650, Anne Greene yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Inggris dituduh melakukan pembunuhan bayi. Bayi itu adalah bayi yang dilahirkan sendiri oleh Anne setelah ia diperkosa oleh cucu dari majikannya. Menurut keterangan medis, bayi itu lahir dalam keadaan tidak bernyawa. Tapi ketetapan hukum kala itu tetap menjatuhi Anne hukuman mati karena dituduh melakukan pembunuhan terhadap si bayi itu. Saat hari eksekusi tiba, Anne diminta untuk menggantung dirinya sendiri. Ia disuruh jalan sendiri untuk menaiki tangga tempat ia akan dieksekusi, lalu mengkalungkan sendiri tali ke lehernya. Jadi pada saat itu, pidana pada waktu itu, yaitu Anne sendiri itu, disuruh jalan tangga, disuruh naik sendiri, menggantungkan tali di lehernya sendiri. Setelah tergantung selama 30 menit dan dipastikan telah meninggal, tubuh Anne diturunkan untuk kemudian diserahkan kepada mahasiswa kedokteran Universitas Oxford sebagai bahan kuliah anatomi. Setelah sehari berlalu, saat mahasiswa kedokteran itu akan membedah tubuh Anne, mereka menemukan Anne ternyata masih hidup. Mahasiswa kedokteran itu kemudian memberikan pertolongan kepada Anne. Setelah 12 jam, Anne sudah bicara beberapa kata. Beberapa tahun kemudian, Anne akhirnya menikah dan punya 3 orang anak, serta dapat hidup 15 tahun lagi setelah peristiwa eksekusi yang membuatnya terkenal itu. Oke, lanjut. Kejadian berikut, seorang yang bernama John Henry George Lee. John dituduh sebagai pelaku pembunuhan terhadap majikannya sendiri yang bernama Miss Emma. Kala itu Miss Emma ditemukan tidak bernyawa dengan leher yang tersayat pisau di dalam rumahnya yang terbakar. Oleh hakim, John ditetapkan bersalah dan dijatuhi hukuman gantung. Sesuai jadwal dalam ketetapan itu, John akan dieksekusi di penjara Exeter pada 23 Februari 1885. Saat tiba hari di mana John akan dieksekusi mati, tiba-tiba trapdoor atau pintu jebak perancah yang akan digunakan untuk mengeksekusi John tidak bisa terbuka. Algojo yang bertugas sebagai eksekutor telah mencoba untuk memperbaikinya. Tidak hanya sekali, tapi 3 kali. Akhirnya karena bingung, John pun dikembalikan ke dalam penjara tempat ia ditahan. Beberapa hari kemudian, hukuman John berubah dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Cerita tentang John pun tersebar ke seluruh penjuru Inggris hingga akhirnya John diberi julukan The Man They Could Hang, yang artinya pria yang seharusnya tidak digantung. Wow, kok bisa ya? Kok bisa sampai dia mau mati? Ada aja kendalanya. Oke, lanjut. Kejadian yang terakhir ini, keberuntungan tidak ada pada dirinya. Kalian mau tahu? Kita saksikan. Ada seorang yang bernama Troy Leon Gregg. Pada tanggal 21 November 1973, Troy ini yang berusia 20 tahun berniat menumpang mobil pengendara yang lewat di Gwinnett County, Georgia. Mobil yang ditumpangi Fred Edward Simmons dan Bob Durwood Moore kemudian berhenti dan mengizinkannya naik. Namun, Gregg justru merampok kedua pria itu. Dia menembak para korban hingga tewas. Dia akhirnya ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1974. Setelah mengajukan banding atas hukuman tersebut, Mahkamah Agung menguatkan vonis mati. Gregg dijadwalkan eksekusi mati pada 29 Juli 1980. Namun, sehari sebelum eksekusi dilakukan, Gregg berhasil kabur bersama 3 tahanan lainnya. Mereka menggergaji jeruji sel dan menyamar sebagai penjaga. Namun kebebasan Gregg berumur pendek. Dia dipukuli sampai mati pada malam dia seharusnya dieksekusi.
di sebuah bar oleh James C. Butts Horn Jr. 3 narapidana lainnya ditangkap 3 hari kemudian. Nah, cerita ini, Greg berhasil melarikan diri semalam sebelum dirinya dieksekusi mati. Namun sayangnya, dia tewas dipukuli di bar pada malam yang seharusnya dia dieksekusi mati. Kejadian-kejadian sebelumnya, narapidana yang seharusnya dihukuman mati, tapi mereka berhasil hidup. Nah, kejadian yang terakhir ini, narapidananya yang dihukum mati tapi dia melarikan diri, tapi tetap dia mati pada waktu malam yang seharusnya dieksekusi mati. Artinya buat teman-teman apa? Kalau memang sudah waktunya meninggal, kita memang akan meninggal. Seperti Greg ini. Nah, dari beberapa cerita yang sudah kita dengar, sudah saya bacakan, sudah saya ceritakan, itu adalah cerita nyata, real. Mungkin memang mereka beruntung tidak jadi mati alias hidup kembali. Tapi memang kematian akan selalu ada dimanapun kita berada. Oke, sampai di sini saja cerita dari Angker. Jika kalian punya cerita-cerita kesaksian pribadi ketika kalian mungkin mengalami hal sesuatu yang membuat kalian hampir mati, tulis komen di bawah ya. Atau mungkin kalian mau request kejadian-kejadian seperti apa yang ingin dibahas, juga tulis komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya menambah semangat saya dan tim pastinya untuk terus membuat konten-konten yang menghibur, yang memberi pengetahuan, dan banyak hal lainnya. Sampai di sini saja. Bye.